dengan alasan dengan mengajukan pra-peradilan untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal melalui lembaga. Hari ini adalah panggilan ketiga bagi pihak penyidik untuk menghadiri sidang pra-peradilan baik nomor 13 maupun 16 terkait dengan permohonan pra-peradilan penghentian penyidikan secara tidak sah. Harusnya di panggilan 1 dan 2 hadir, tetapi baru hadir hari ini. Dan hari ini agendanya adalah pembacaan permohonan. Gitu aja. Dari pihak LP3 ini dan mati ya? Apa sih fokusnya mungkin Bang? Jadi gini, pra-peradilan penghentian penyidikan secara tidak sah yang biasanya kami ajukan itu adalah bentuk kontrol dari masyarakat terhadap pelaksanaan penanganan perkara oleh penyidik. Itu yang dimungkinkan oleh undang-undang seperti itu, maka kami mengajukan permohonan ini. Permohonan kami adalah agar para terlapor ini segera diberikan kepastian hukum dengan menaikkan statusnya. Karena ada beberapa artis di daerah lain yang dengan kasus yang sama, promosi judi online, itu dinyatakan bersalah oleh hakim. Sehingga terhadap 2 orang ini kami mohon supaya segera dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Hari ini nomor perkaranya ada 2, ya mungkin ada siapa aja Bang, dari artisnya sendiri? Ya, kalau dengan perkara nomor 13 itu terhadap Nikita Mirzani, sedangkan untuk perkara Nikita Mirzani? 13. Oh, 13. 13 untuk perkara nomor 13 itu Nikita Mirzani, sedangkan perkara nomor 16 itu Wulan Guritno. Gitu. Mungkin dari pihak LP3 hari ini sudah mencoba untuk mengkomunikasikan ini atau gimana? Pihak siapa? Yang terlapor ini. Tidak, kami tidak menghubungi siapapun, kami tidak menghubungi pihak terlapor karena kita bicaranya soal penegakan hukum. Jadi kami tidak dalam kapasitas kemudian bangun deal-dealan, enggak. Kami tidak pernah melakukan itu. Jadi kami selalu mengajukan permohonan pra-peradilan untuk mengkoreksi atau memonitor apa yang dilakukan oleh penyidik, begitu. Selain Mungkin ada sebaliknya dari pihak sana pun ada yang menghubungi. Enggak, kami enggak pernah dihubungi dari pihak Wulan Guritno maupun Nikita Mirzani baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya atau melalui pihak yang lain, gitu. Berarti tujuannya hanya pengen mengetahui. Bukan mengetahui, berarti pra-peradilan kami itu adalah mendorong penyidik untuk segera memberikan kepastian hukum dengan cara mengajukan gugatan. Rata-rata penanganan perkara yang bernuansa publik itu seringkali kemudian tiba-tiba hilang. Nah, mekanisme kontrol yang dibuka berdasarkan KUHP itu adalah pra-peradilan dan itu dibolehkan. Nah, itu yang kami lakukan. Makanya kami tidak istilahnya kemudian hanya sekedar pengen tahu begitu, enggak, tetapi kemudian mendorong supaya ini segera cepat selesai agar tidak ada deal-deal di belakang layar, gitu. Bisa nggak Mas, bisa disimpulkan bahwa tujuannya ini supaya jelas apakah Nikita Mirzani dan si Wulan Guritno sebagai tersangka? Iya, kami dorongannya ke situ, tersangka, kemudian nanti segera diperiksa di pengadilan. Soal putusannya bersalah atau tidak itu urusan hakim. Jadi tujuan kami adalah itu. Kita bicara soal penegakan hukum. Jangan sampai kemudian terhadap orang yang lain diputus bersalah, diproses sampai ke pengadilan lah, katakanlah begitu. Tetapi terhadap 2 orang ini atau terhadap orang-orang yang punya akses cukup tinggi itu kemudian di perkaranya dijemur begitu aja. Nah, itu yang kita nggak ingin. Selain WG dan NM mungkin ada siapa lagi? Untuk saat ini ada 2 itu, sedangkan kalau yang minggu kemarin itu ada HH, Hana Hanifah. Itu yang ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Apapun putusannya, tetapi dari pihak Polres Jakarta Selatan berkomitmen untuk meneruskan perkaranya.
meneruskan ke penyidikan untuk segera menentukan siapa tersangkanya, kemudian nanti dinaikkan ke untuk perkaranya Hana Hanifah udah sampai mana, Bang? mereka baru penyelidikan. Kalau jawaban dari Polres Jakarta Selatan kemarin baru penyelidikan. Fokusnya sama seperti Sama, Medan. sama. Sama-sama. Saya Kurniawan Adi Nugroho. Kurniawan Adi Nugroho. Adi Pak Adi. 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 Ini ADI Nugroho. Nugroho. Oh, Bang. Ini Agenda simpulan untuk Siska. Iya, hari ini kita tadi sidang dengan agenda kesimpulan dari pemohon dan juga para termohon. Nah, yang dimana pada intinya dalam kesimpulan yang kita sampaikan bahwa fakta hukum sesuai temuan dalam penyidikan dan dalam pemeriksaan persidangan pra-peradilan perkara aku bahwa pelapor untuk laporan polisi nomor LPA 547 Romawi dan seterusnya atas nama pelapor Andrian Bagus Pratama SH, anggota Polri aktif dengan laporan tipe A, dan saksi ahli bernama Dr. Warasman Marbun SHM Hum yang dihadirkan para termohon melalui kuasanya anggota bidang hukum Polda Metro Jaya adalah merupakan purnawirawan Polri sebagaimana pada kurikulum vitae yang dimajukan dalam persidangan pra-peradilan perkara aku sebagai saksi ahli. Menurut hemat kami kuasa dari pemohon merupakan bentuk ketidakprofesionalan para termohon yang telah melakukan tindakan upaya paksa berupa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan serta penyidikan terhadap atas diri yang dilaporkan, yaitu pemohon, walaupun dengan tanpa bukti permulaan yang cukup, bahkan belum pernah melakukan, di mana pemohon atas nama Francisca Chandra Novitasari alias Siskae melalui kuasa hukumnya pada tanggal 15 Januari 2024 sudah mengajukan permohonan prapit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register 07 Pitpra 2024 dengan relas panggilan nomor W10 U3 garing 1216 garing HKJ titik 02 garing 01 garing 2024 garis pengubuk 053 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk hadir pada tanggal 22 Januari 2024 pukul 9 WIB, akan tetapi pihak termohon tidak hadir tanpa ada keterangan yang diduga keras tidak patuh terhadap perintah pengadilan berdasarkan kekuasaan kehakiman nomor 48 tahun 2009 yang telah memanggil para termohon pra-peradilan. Kemudian bahwa pemohon setelah menetapkan sebagai tersangka dan pemanggilan kedua dengan surat nomor SPGL dan seterusnya untuk datang ke unit 3 Subdit 4 dan seterusnya hari Jumat tanggal 15 Januari 2024 pukul 9 WIB menghadap penyidik Kompol A Sanchez Sebayang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 junto pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, bahwa akan tetapi tersangka sebagai pemohon melalui kuasa hukumnya pada tanggal 18 Januari 2024 mengajukan surat permohonan nomor 27 garing 1 garing TAG titik AA garing 2024 perihal permohonan untuk menunda proses pemeriksaan lanjutan terhadap Francisca Chandra Novitasari alias Siskae dengan alasan dengan mengajukan pra-peradilan untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal melalui lembaga peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Januari 2024 dengan register perkara pada pasal perkara nomor 07 Pitpra 2024 PNJKT Sel atas penetapan sebagai tersangka sebagaimana yang diatur pada pasal 80 KUHP
sehingga pemohon menolak dinyatakan mangkir atau tidak kooperatif. Namun, para termohon melakukan tindakan yang arogansi dengan menunjukkan kekuasaan atau kewenangannya yang dimiliki dari negara dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pemohon. Hingga saat ini lebih dari 20 hari sudah ditahan di rumah tahanan negara Polda Metro Jaya. Bahwa sebagaimana menurut keterangan saksi ahli yang diajukan para termohon dalam persidangan pra-peradilan perkara aku, hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengatur aturan yang lebih rendah tidak dapat melangkahi undang-undang yang lebih tinggi di atasnya, sehingga menurut saksi ahli Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP lebih tinggi dari peraturan Kapolri, dan penyidik Polri wajib patuh kepada KUHP. Artinya, hak hukum daripada Francisca Chandra Novitasari alias Siskae untuk melakukan upaya hukum terhadap pra-peradilan tidak dijalankan sesuai perintah undang-undang karena mengutamakan Perkap Kapolri yang dimana menyalahi ketentuan hierarki undang-undang, sehingga ternyata sebagai fakta hukum membuktikan penyidik Polda Metro Jaya secara de jure maupun de facto telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan melawan hukum serta melawan ketentuan undang-undang adalah temuan dalam persidangan pra-peradilan perkara aku. Seperti itu dia. Jadi kesimpulannya gimana nih Bang? Jadi pada intinya dalam kesimpulan itu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu adalah tindakan yang memaksakan klien kami menjadi tersangka seperti itu, dan dengan alasan kemarin itu oleh penyidik yang mengatakan bahwa Francisca Chandra Novitasari tidak kooperatif, tetapi pada tanggal 18 kami sudah mengajukan permohonan, sehingga menurut kami apa yang disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya adalah kurang tepat, seperti itu. Jadi disangkanya tidak kooperatif oleh pihak penyidik mungkin ya Bang? Iya, sehingga dilakukan penangkapan dan penahanan kepada Francisca Chandra Novitasari pada tanggal 24 dan dilakukan penahanan tanggal 25 Januari 2024. Sekarang totalnya sudah lebih dari 20 hari ditahan, tapi mungkin dari pihak penyidik sendiri mengabulkan atau gimana Bang penangguhannya? Kita sudah ajukan penangguhan, tetapi sampai sekarang belum ada disampaikan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya apakah dikabulkan atau tidak permohonan kami. Kapan Bang mengajukan penangguhannya? Kemarin kami mengajukan penangguhan itu di bulan Februari, itu pada tanggal 25 Januari. Kemudian kami juga karena kemarin belum ada bukti yang menyatakan surat sakit dari Francisca, kemudian kami mengajukan kembali lagi surat permohonan penangguhan. Tetapi sampai sekarang belum ada informasi ataupun belum ada kepastian daripada penyidik Polda Metro Jaya terkait penangguhan. Kalau soal surat dari rumah sakit di Polri itu seperti apa Pak? Psikotesnya kemarin? Karena begini, kemarin kita dipanggil untuk katanya supaya hadir karena Siska akan dilakukan pemeriksaan oleh psikolog. Tetapi kami hanya hadir di situ. Kemudian setelah itu kami diminta di luar, sehingga kami tidak tahu apa-apa saja yang dilakukan pada saat pemeriksaan terhadap Siska terhadap klien kami. Terakhir kemarin pas psikotes itu tanggal berapa Bang? Saya lupa ya. Tapi baru-baru ini pas selama persidangan, apa gimana? Ya, setelah kemarin kita mengajukan permohonan penangguhan itu, pihak daripada Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan kembali terhadap Siska atau klien kami. Hasilnya belum ada Bang?
Hasilnya belum ada, sampai saat ini belum ada disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kondisi Siska sendiri nih sekarang lebih dari 20 hari, seperti apa Bang update-nya? Kondisinya Siska sekarang ini tentu dia makin kurus ya. Kalau kita lihat kemarin dia makin kurus. Kemudian dia hanya banyak tersenyum, ya kan, ketawa, banyak ketawa, seperti orang yang memang memiliki gangguan, kan gitu, seperti itu. Iya, dengan secara tekanan, seperti itu. Prosesnya Bang, selanjutnya Besok putusan, dan kita yakin dan percaya apapun yang diputus oleh hakim Rapid nomor 24 itu adalah memang putusan yang memang menurut kita adalah putusan yang memang betul-betul mencerminkan rasa keadilan, seperti itu. Oke Bang, kan yang soal tadi yang kesehatan Bang, kalau waktu itu kan dari polisi memeriksa, terus juga Bang ngajuin yang Dari surat. tes pemeriksaan independen gitu kan. Tes pemeriksaan independen itu update-nya? Jadi hingga saat ini kami sudah mengajukan surat permohonan supaya dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada Siska secara independen. Namun hingga saat ini belum ada hasil daripada surat permohonan kami itu. Belum ada disampaikan oleh penyidik apakah dikabulkan atau tidak, seperti itu. Itu kapan ya Bang pengajuan independen itu? Kemarin kita mengajukannya itu di tanggal 15 Januari. Iya. Tanggal 18 Januari 2024. Yang buat pemeriksaan independen itu? Iya. Seperti Oke. itu. Cukup? Oke. Terima kasih ya Terima kasih kawan-kawannya. banyak, Bang.